Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati, dikasih Tuhan. Semuanya luar biasa, keadaan yang sehat luar biasa. Shalom. Boleh sekali lagi bersuka cita. Shalom. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa baik buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Sabtu sore kita kembali bersama-sama di tempat ini, berkumpul di dalam satu persekutuan PDB Rawa Family. Puji nama Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada sampai dengan sore hari ini, bahkan berkumpul bersama-sama. Dan pada hari ini kita juga akan merayakan ulang tahun dari jemaat atau dari anggota persekutuan doa di tempat ini. Ada 8 orang yang berulang tahun, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh tundukkan kepala, arahkan hati dan pikiran kita, biar fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian, syukur kita sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kita akan buka ibadah kita sore hari dengan doa pembukaan. Nanti bertugas untuk doa pembukaan Pak Rotua bawa kita dalam doa. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Dipersilakan untuk yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dan buat kami sepanjang hari ini. Kau begitu baik, sangat teramat baik Tuhan. Bahkan Kau yang menuntun siap langkah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat segala sesuatu yang Kau berikan dari depan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami ibadah Tuhan, Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar namanya nama Tuhan Yesus yang jadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan yang cuma mengganggu ibadah tempat ini Tuhan, kami saatnya kami hari dikuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua yang melayani, baik WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya ada rema yang baru yang mampu memberkati kami kita semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga tempat ini Tuhan, keluarga Pak Birawa yang selalu membuka rumahnya untuk beribadah. Tuhan memberkati berlimpah-limpah tempat ini Tuhan. Biar ada pujian kemudian tempat ini Tuhan, dan nama Yesus tinggikan tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesona kami. Terima kasih dalam pujian kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Kami mau katakan Engkau ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
karuniakan Tuhan dalam hidup. Hidup kita sampai hari ini, nafas kita sampai sore hari ini karena anugerah Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau bertata dalam setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami dalam peribadatan kami sore hari ini. Biar kami rindukan lawatan-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber Kami tahu hidup kami karena anugerah Tuhan. Selayaknya kami memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serukan nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sukacita Tuhan melimpah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Hari ini sekali lagi beri suara-suara tepuk tangan. Oleh tema pada kita karena Tuhan Yesus luar biasa. Katakan serukan nama Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita tetap bersemangat sore hari ini. Biar jangan kita sama-sama memuji ini. Tuhan kita maha besar. Yeah. Panjatkan pujian sama-sama. Tuhan ku maha besar. Tuhan ku maha besar. Tuhan ku maha kuasa. Raja segala raja.
luar biasa. Jangan lupa beri senyum, jangan hanya kau saja beri senyum. Tuhan luar biasa, Yesus luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Amin. Yang belum kenal bisa kenalan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah bilang, hari ini sungguh luar biasa. Ada 8 orang yang bersyukur karena Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun. Itu karena anugerah Tuhan, seperti pujian kita sudah naikkan. Bukan kuat gagah kita melalui hari demi hari. Bahkan 1 tahun boleh berjalan setiap musim itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya persilakan untuk kesaksian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kesaksian dari Ibu Abi. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita percaya setiap kesaksian ini nama Tuhan dipermuliakan dan setiap yang dengar dikuatkan. Ya. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nggak kena. Ini jadi saya tolong ya. Tapi di situ kena AC jadi saya pakai biasa. Tapi saya udah biar kata mau makan soalnya apa toh. Yang saya mau saksikan puji Tuhan di mana pada saat saya pelayanan hari Rabu ke Rutan, yang pertama bahwa ada hal yang luar biasa. Kalau kami melayani Rutan, saya sering kali ya ke Rutan, ke Pondok Bambu, ke Tangerang itu, dan kali ini saya ke Rutan Cipinang yang sering juga, tapi untuk tahun ini 2 kali. Yang bulan lalu saya kesaksian, lalu mereka minta saya harus khotbah karena ketutup pendetanya dengan saya punya kesaksian kali ya. Lalu saya datanglah, dan ada satu hal yang luar biasanya Tuhan. Setelah awal saya share untuk mohon didoakan untuk pelayanan kami kepada salah seorang ibu, dan ternyata ibu itu terus pas buka, loh dia mentransfer ke rekening saya sebesar 2 juta untuk dana partisipasi pelayanan kami ke Rutan. Saya terkejut karena orang ini saya tidak kenal. Orang ini, ibu ini saya tidak kenal. Dan yang kedua, ibu ini Muslim. Yang memang saya before Muslim ya. Itu yang pertama. Dan akhirnya pada saat saya di Rabu tanggal 17 itu, seperti biasanya saya pada saat itu hanya membawa tas Alkitab. Tas Alkitab saya itu memang khusus Alkitab. Dan di kiri kanannya saya taruh bedak dan lipstik saya. Sebelah sini ada dompet tipis ya. Tas tetap di depan, tapi tidak masukin di loker. Khusus dan teman-teman kami yang lain, karena kami waktu itu ada 8 wanita. Ibu-ibu tangguh semua ya, ibu perkasa. Kemudian yang boleh masuk hanya saya bawa Alkitab dan HP, karena materi khotbah saya ada di dalam HP. Udah, jadi kepalanya bawa ke dalam. Sedikit cerita yang mungkin Bapak bisa tampilkan, saya bukannya ini pamer aja bahwa ini saya khotbah sana. Berikutnya tak boleh. Ini pada saat doain mereka, dan ini nangis luar biasa pada saat doain. Ya, bisa lanjut. Ini mereka ada, kami bawa makanan 100. Ya, lanjut. Ini bapaknya di sana mengkoordinir di tengah itu untuk Rutan. Dan ada salah satu ibu dari Makassar juga, ini kawan saya, anaknya sedang di lapas juga, tapi tidak ya. Kemudian yang saya saksikan tasnya Bayu, tas boleh ya, yang di video tasnya. Besokannya ini saya mau ke bengkel karena mobil saya masukin bengkel habis nabrak itu. Inilah
suara saya masih agak kecil. Ini tas Alkitab saya taruh lipstik dan bedak saya di sini. Alkitab, dan di samping ini adalah saya punya tempat dompet sebelah sini, ya. Dompet saya tipis kecil karena saya masukin STNK apa semua di situ, ya. Dan saya bisa taruh tisu, ya, tisu tipis. Selama pelayanan saya di penjara belum pernah saya kehilangan. Hanya hal masa bedak sama lipstik doang. Memang tidak jutaan harga bedak saya, tapi saya kayak kok gimana gitu. Nah, setelah saya pelayanan, saya mengajak salah satu dari yang ikut kesaksian, saya ajak makan. Karena memang sudah saya sampaikan bahwa pelayanan untuk rutan itu tidak ada PK, ya, itu harus paham. Memang anak ini sering saya ajak pelayanan, tapi kalau atas nama saya punya wanita tangguh, memang sering saya memberikan. Saya sudah sampaikan. Nah, saya sama sekali tidak menuduh siapa. Kehilangan saya itu tidak menuduh. Tapi pagi-pagi Kamis, ya, saya mau ke bengkel, saya mau berdakkan, loh, ini kok berat saya nggak ada. Keki juga, loh kok gitu. Terus saya bilang, ya Tuhan, saya ikhlas. Tapi kalau misalnya ada sengaja ngambil, kok sengaja banget sih ngambil, dan orang lapas itu tidak mungkin. Tapi saya juga tidak menuduh yang saya ajak makan ini. Wallahualam buat saya. Dan kemarin kawan saya, sahabat saya dari Lampung datang, terus saya bersama-sama makan, banyak share karena dia seorang pengusaha cukup sukses. Saya sampaikan bla bla bla. Saya harus nemenin ke Alam Sutra kan. Lo udah temenin gua di apartemen aku. Ya kok nggak bawa baju? Udah beres, gampang kan, semua baju gua ada. Puji Tuhan. Kita makan, kita share banyak apa-apa. Akhirnya saya, karena suara saya masih agak serak, saya mampu mesti beli obat, nggak mungkin mau balik ke tempat saya. Udah, pas beli obat, saya beli juga bedak saya, cover itu. Begitu dikasih, dia nggak bolehin saya bayar. Lu gue yang bayar semua. Hah? Jadi penyertaan Tuhan dasar. Kami kehilangan dalam tempo 1 hari, Tuhan gantikan. Jadi kalau kami ikhlas, Tuhan yang balaskan. Jangan pernah berpikiran bahwa, wah ini gimana Tuhan. Tapi saya mengucapkan syukur aja. Walaupun itu hal kecil, walaupun cuma bedak, enggak jutaan, cuma ratusan. Ya memang saya sebagai oma sekarang, ya penghasilan tidak seperti yang dulu, ya income saya tidak seperti yang dulu, tapi mengucap syukur dan tergantikan. Malah lebih lagi, pas tadi saya pisah, dia bilang gini, ini buat Vina, kan lo dipesenin Grab. Enggak, gue yang bayar sendiri. Enggak, karena kan saya kemana-mana berapa hari ini saya naik Grab karena mobil di bengkel kan. Saya pas buka, oh Tuhan, itu luar biasa. Jadi cara Tuhan mendasar bahwa kita jangan pernah bersungut-sungut. Kecil apapun, Tuhan selalu balaskan berlipat kali ganda dan dahsyat. Itu yang membuat saya makin sangat bersemangat melayani Tuhan. Makin saya selalu katakan, bagimu tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan pelihara hidup saya sampai saat ini. Dibunuh pun diancam, yang mau bunuh itu kan mati satu-satu kan, Pak. Jadi itulah yang membuat saya semakin menyala terus melayani. Walaupun saya sudah oma Pak, gitu, tetap saya melayani dengan sukacita di dalam kasih-Nya. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kesaksian menjadi berkat kekuatan buat setiap kita, kebaikan Tuhan, Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, satu kesaksian lagi dari yang berulang tahun. Dan ada Om Tony. Ya, jadi perwakilan, jadi yang ulang tahun ada 8.
Dipersilakan. Ada Michael. Ayo, dipersilakan. Iya. Boleh beri tepuk tangan. Ada yang luar biasa nih, kayak nembak-nembak aja tuh. Apa? Shalom semua, selamat bisa ada lagi. Tadi sebenarnya mau ngobrol pas nanti Tuhan ada tim lilin 8 orang ternyata, saya nggak nyangka. Haleluya. Memang si Ade luar biasa. Kebetulan saya juga bersuka cita ternyata Ade Michael juga ulang tahun, tapi saya udah ajak-ajak apa-apa, nanti aja katanya. Saya share gimana ya dari mulai. Jadi selamat datang, nambahnya juga terima kasih buat hamba semua. Pertama, apa ya? Di situ ditulisnya 48 tahun. Kelihatan 35. Iya. Kayak anak gua gitu. Iya benar. 48 tahun perjalanan hidup, lebih berapa tahun yang lalu kita semua melewati suatu momen yang luar biasa yang Tuhan perkenalkan di dunia ini, yaitu pandemi. Nah, itu jadi salah satu titik buat kehidupan saya pribadi. Titik yang baru, permulaan yang baru. Ya mungkin sebagian yang di sini termasuk para kakak-kakak senior, ini kakak senior, tuan rumah, Pak Birawa, dan istri Mbak Erti dan Pak Bayu, itu teman-teman kecil. Jadi tak sedikit tahu perjalanan hidup saya. Kita sama-sama bareng di Matraman, bahkan sampai di sini dan awal-awal juga ibadah di sini. Terus terang ibadah ini ada tuh sangat, kalau buat saya pribadi, mau basa-basi itu sebenarnya menjadi suatu kepanjangan waktu lagi bisa kumpul bersama dengan yang kenal awalnya, akhirnya bisa sama saudara-saudara semua untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu aja sih. Amin. Lebih dekat lagi. Kan kita punya waktu masing-masing, saya percaya semenjak pandemi itu juga ada momen-momen tertentu buat kita semua. Kita bisa ada waktu lebih dekat sama Tuhan dan melewati pengalaman perjumpaan secara pribadi sama Tuhan di pergumulan kita hidup masing-masing. Nah itulah selama 48 tahun ini ya, dan saya tahu juga sebagian di sini juga tahu cerita tentang hidup saya. Tapi yang menarik di tahun ini itu justru bukan di dalam diri saya dulu pertama. Perjalanan dari Januari sampai sekarang, kalau saya akhirnya izin ya tuan rumah, saya sedikit menyampaikan bahwa Januari sampai April ini ternyata setelah kita lewatin juga pemilu, banyak yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah tadi itu saya dari rumah atau dari kemarin-kemarin, Tuhan di tahun ini apa ya? Apa pesan Tuhan buat saya? Dan juga bisa saya bagikan kepada siapapun yang saya temui, baik itu di keluarga maupun dimanapun saya berada. Karena sejak pandemi itu saya yakin kita semua setuju, hidup kita diubahkan dan kita nggak main-main lagi. Apalagi menjelang di tahun 2024 ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi, baik di lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan keluarga rohani, baik di lingkungan gereja, bahkan di luar ini, bahkan di belahan dunia. Nah itu yang saya rasa Tuhan Tony harus sampaikan apa ya gitu kalau dikasih kesempatan. Makanya langsung nembak, tanya Tuhan, Tony boleh ngomong. Kalau bapak-bapak ibu saudara sekalian lihat cara Tony ngomong ini kok kayak ngobrol gitu, ya itu yang Tony alami belakangan ini sampai umur 48 tahun. Itu kita tuh kayak udah diajak sama bahasa hari-hari Jakarta, lu harus ada sama gue dan lu harus ngobrol sama gue, apapun yang harus lo kerjain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang akan kita alami, akan kita rencanakan, tanya. Kita percaya Roh Kudus ada di dalam kita. Gak pernah pun dia keluar dari hidup kita sejengkal pun. Itu yang saya alami. Dulu gak tahu. Meskipun saya lahir baru di tahun 99, tapi turun naik
Cuman mempergunakan hak itu nggak pernah kayak sekarang yang saya alami. Jadi pesannya semua ingetin, belakangan yang terjadi ini kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Saya udah pernah sampaikan cerita seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahwa kita nggak tahu nih, Tuhan panggil ditanyain hidup kita udah kepake belum, kepake dengan benar belum, itu udah berbuah belum. Nah yang ditanyain cuma itu. Saya perumpamakan kita punya tabungan nanti di rumah Bapak. Tabungannya kita itu tabungan yang baik-baik, yaitu perilaku hidup kita. Yang paling penting pertama motivasi. Jujur Pak Birawa, berapa kali mungkin saya nggak pernah sempat datang sini karena kerjaan, tapi ada beberapa momen Pak Bayu, saya kayak dipilih gitu, motivasi lo apa datang ke sini? Bener Pak Birawa, motivasinya apa dulu? Kalau motivasi cuma sekedar ketemu hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, semua saudara yang saya kenal, cuma buat senang-senang apa? Di hari-hari belakangan ini kayaknya tabungan saya nggak ada tuh di surga kalau saya lihat. Jadi cuma motivasi, cuma mau say hello apa? Ya, jangan motivasi sedikit pun karena manusia, tapi karena hidup kita benar-benar mau menyembah Tuhan dimanapun kita berada, ya kan? Jadi itu yang jalanan 48 tahun itu yang saya alami. Saya cuman, siapalah saya gitu, saya cuman kesempatan ini saya cuma mau sampaikan. Kita udah lihat kejadian di sekitar kita, di belahan dunia ini, apa yang terjadi kita nggak tahu kapan, ya kan? Beberapa waktu yang lalu ada adik-adik kita, junior-junior kita yang Tuhan sudah panggil, baik yang sudah di dalam Tuhan, baik yang dulu dia di dalam Tuhan tapi dia beralih, maupun yang belum mengenal Tuhan, yaitu para public figure. Kita tahu lah ya, kan ya umur-umur muda mereka sudah dipanggil. Saya dapat pesan seperti ini Pak Birawa, gak penting tuh dia orang yang percaya maupun tidak percaya meninggalnya karena apa akhir hidupnya, tapi yang paling penting selama hidupnya dia berbuat apa buat Tuhan. Ya kan? Salah satunya motivasi itu. Saya datang ke sini motivasi apa ya? Udah cuma buat Tuhan. Terlepas itu kayak gimana, jangan sedikit pun motivasinya akan dunia ini. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Bener banget. Hari-hari belakangan ini kita nggak tahu. Belahan dunia sana tuh udah lagi bergejolak. Pengaruhnya banget, sangat. Kita nggak tahu perekonomian akan gimana. Semua para orang yang berkecimpung baik dari semua peneliti dalam semua bidang udah bilang kalau ini sampai meletus dan melebar sampai ke Asia, sampai ke sini, kita nggak tahu gimana. Tapi perlu ingat satu, kita semua umat yang percaya, selagi kita masih sama Tuhan, pasti ada jalan keluar karena kita semua akan dimenangkan. Itu aja. Terima kasih Pak Birawa, dan Tuhan, senior. Saya juga rindu terus berdoa buat semua yang hadir di sini. Semoga di sini terus PD Birawa ini semakin luar biasa. Bukan hanya ibadah hari Sabtu ini, tapi yang paling penting di saat kita keluar, buktinya apa? Jangan di depan nama Pak Birawa dengan nama Tuhan, Pak Bayu dan lain-lain. Saya hanya bisa berkata gini, tapi di luar dari sana pikiran saya udah duniawi. No, itu pertanyaan. Terima kasih. Panjangan saya. Terima kasih Pak Birawa, tetap kuat, tetap semangat. Saya berdoa terus ke Pak Birawa sama istri karena dia adalah kepercayaan buat abdi negara. Kita nggak tahu kedepannya akan dipakai luar biasa lagi bersama Tuhan. Terima kasih semua Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tadi kita dengar khotbah, bukan khotbah, kesaksian, semi khotbah, pengantar khotbah tadi. Satu lagi Bapak Ibu, kita mendengarkan satu kesaksian dari Oma Joyce. Setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dipersilakan. Puji Tuhan, Oma Joyce bersaksi untuk pertama kali Oma ya. Oh yang kedua kali, puji Tuhan. Salam semua. Salam. Saya kan Katolik, jadi bersaksi itu Bapak ya. Jadi gini cerita, waktu saya masih kerja, saya nikah sama yang beragama Islam.
Jadi saya jarang ke gereja, tapi saya selalu mencari Tuhan. Suatu hari saya berdoa terus, saya sendiri lama-lama ke tempat cucu juga nggak ada yang nemenin saya, semua anak saya semua beragama Islam, mengikuti bapaknya. Karena bapaknya tidak, saya dapat dari kamu nggak ikut saya. Saya bilang enggak, saya hanya pastikan diri saya Tuhan Yesus. Kalau kamu mau ambil anak saya, saya dulu nggak ngerti, tapi sekarang saya nyesel. Kenapa begitu? Akhirnya di suatu malam di rumah cucu saya ada anak saya. Tiap hari saya tidur jam 2 malam, jam berapa, tidak pernah ada yang ingin saya sembahyang. Suatu hari saya sudah salah. Saya bilang, Tuhan, kau tidak adil Tuhan dengan saya. Saya mencarimu setiap saat, setiap saya berdoa. Engkau berkata, 1-2 orang engkau ada. Tapi aku sendiri Tuhan, berarti engkau tidak ada Tuhan. Tidak ada untuk saya. Bagaimana Tuhan? Tolong saya Tuhan. Tuhan saya, mama saya sendiri. Tidak pernah ada anak atau cucu saya yang berdoa sama dengan saya. Suatu hari saya sudah berdoa, tapi saya lupakan semua. Tapi saya ingat suatu hari itu kejadiannya yang lalu, kakak saya sedang meninggal. Saya dapat di sini sembahyang terus dari Jumat, Sabtu, Minggu. Lama-lama saya mikir, oh Tuhan, terima kasih. Aku selalu sekarang bisa ibadah bersama saudara-saudara saya. Saya minta terima kasih banyak. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih Oma Joyce. Kita satu keluarga di dalam Tuhan, terus mendukung untuk Oma Joyce. Kita percaya tidak ada yang mustahil. Sebab satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan, anak-anaknya itu dipanggil, dipilih Tuhan, diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus dukung dalam doa untuk keluarga dari Oma Joyce. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari tundukkan kepala kita, membuka hati kita kepada Tuhan. Kau penolong yang setia Tuhan. Bahkan Kau yang lebih tahu dari setiap kehidupan kami. Rencana kami bukan rencana-Mu Tuhan, tapi kami tahu rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tangguh bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang
setia dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau dulu sampai sekarang kami melihat penyertaan Tuhan luar biasa, artinya sampai akhir kehidupan setiap kami penyertaan Tuhan tetap setia dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami keluarga besar PD Birawa Family Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami menyerahkan bersatu hati untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman sore hari ini. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, jika dosa mengampun lemah tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemampuan yang Tuhan anugerahkan, sehingga benar-benar buat setiap yang hadir semuanya diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan, yang nampak Tuhan yang dipermuliakan, dan setiap kata kalimat datangnya dari isian Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima berkat isian Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman untuk saudara, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Seperti yang saya pernah bagikan di tempat ini, saya kalau khotbah pertama kali selalu ajak jemaatnya senyum. Kenapa? Karena kita dengan tegas bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita senyum, kita sukacita, tubuh kita sehat sempurna. Katakan amin. Bahkan bukan cuma sehat, tapi juga makin cakep sampai 80%, saudara. Tapi kalau saya lihat di sini bukan cuma sampai 80, sampai 100% semuanya. Semuanya benar-benar luar biasa. Jadi kalau saya boleh pinjam tadi kalimat Ibu tadi yang kasih kesaksian, semuanya karena Roh Kudus menyala luar biasa, makanya semua wajah-wajah yang ada di tempat ini juga semuanya wajahnya berkilau, glowing semuanya. Haleluya, haleluya. Iya. Jadi kalau bahasa anak muda zaman sekarang, menyala omaku katanya saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya senang bisa ada di tempat ini saudara, bisa bersama-sama dengan PD Birawa Family yang luar biasa. Saya kebetulan follower sejati, follower setianya Ibu Erti saudara. Saya selalu melihat pada tempat ini, puji Tuhan. Dan saya senang ada di tengah-tengah saudara. Saya percaya semua yang hadir, semuanya pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Iya, kalau ada yang belum kenal saya, dengan segala kerendahan hati, perkenalkan nama saya Pendeta Marcel Takjil Saerang, saudara. Iya, sudah ada takjil kemarin karena saya memimpin War Takjil, puji Tuhan kita menang, saudara. Dan pasca kita tidak jadi pakai Kinder Joy, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita akan sama-sama membahas saudara satu bagian dalam firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian pasalnya yang ke-26, kita akan baca saudara 2 ayat sebagai pembuka, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita melihat bagian dalam Alkitab di mana ini kisah yang buat saya begitu luar biasa dan sangat memberkati saya, dan saya percaya ini juga akan memberkati setiap kita. Haleluya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat, sekali lagi saudara, 12 dan 13. 3, ya.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan ia lama kian kaya, sehingga sangat kaya. Saya mau bilang saudara, satu kabar baik bahwa kerinduan Tuhan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita diberkati Tuhan, katakan amin. Sebagai Bapa, dia mau saudara dan saya menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Dan mungkin saudara, dan mungkin dalam doa saudara, saya percaya semuanya pasti juga rindu diberkati, katakan amin. Saya sepanjang perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu menemukan ada kesamaan di dalam setiap permohonan doa, yaitu apa? Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya diberkati. Either itu pekerjaan saya, bisnis saya, rumah tangga, keluarga saya rindu semuanya diberkati Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena kabar baiknya sekali lagi, dari sisi Tuhan, Tuhan juga mau kita diberkati, katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya menikmati berkat Tuhan. Tapi mungkin saudara dan saya berkata, Pak Pendeta, ya kita mau diberkati, tapi kan ya kita realistis juga Pak Pendeta. Kadang-kadang kan ada masa-masa yang namanya sulit, kadang-kadang ada yang namanya masa sukar. Bahkan mungkin kalau saudara yang tadi kesaksian Bapak kita bahwa ada yang namanya masa-masa resesi, bahkan bicara tentang kayak kemarin pandemi, masa sulit dan lain sebagainya. Nah, Ishak kalau saudara perhatikan di ayat 13 dan 12 dan 13 sangat diberkati luar biasa. Tapi kalau kita mundur ayat 1, coba kita lihat. Yang menarik ayat yang pertama, masih dalam Kejadian 26. Saudara bisa tandai ayatnya karena kita akan kembali ke sana. Ayat 1 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Kita baca dikatakan apa di sana? 3, ya. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada apa? Abimelek raja orang Filistin. Jadi ayat 1 memberikan kejelasan bahwa apa? Tempat di mana Ishak tinggal sedang dalam kelaparan yang luar biasa. Tetapi ketika masuk ayat 12 dan 13, itu Ishak diberkati amat sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat kian kaya, sangat kaya, dan super luar biasa saudara. Kalau bahasa zaman sekarang, sultan saudara. Nah, saya mau bilang saudara, kalau kita baca ayat 1 dan 12, 13 sepertinya kontradiktif, tapi saya mau bilang itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Berkat kita bukan ditentukan oleh keadaan dunia. Berkat kita datangnya dari sorga. Dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah keluar. Nah, tapi saya mau bilang saudara, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Berkat memang Tuhan sudah sediakan, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Jangan akhirnya, oh Pak Pendeta, saya diam-diam doang akan diberkati. No. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang bertindak, katakan amin. Nah, itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Doa saya, sekali lagi saudara, melalui firman Tuhan hari sekali lagi saudara, saya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa kunci hidup yang diberkati dalam segala keadaan? Kita akan belajar dari kisah Alkitab ini saudara. Yang pertama saya pelajari adalah bicara tentang hidup di dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam ketaatan. Nah, ini coba kita lihat 1 sampai 6 saudara. Ayatnya yang pertama sampai 6 dari Kejadian 26. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita akan baca. 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman apa? Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan apa? Kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan apa? Ayat 3. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka dan memberkati kau, sebab kepadamu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan apa? Yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan apa? Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu apa? Segala perintah, ketetapan, dan tahan dulu sampai di sana. Jadi gini saudara, sedikit latar belakangnya. Kisahnya di mana tempat di mana Ishak tinggal sedang dalam kelaparan, sedang dalam resesi yang sangat berat. Dan saya mau bilang saudara, di sana sangatlah tidak mudah. Kalau bicara tentang kekeringan, artinya apa? Tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Dan artinya apa? Kalau stay di sana, secara logika manusia, mohon maaf, bisa mati saudara. Berbeda dengan kita Indonesia, tanahnya, orang bilang tanah kita tanah surga katanya saudara. Jadi tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, ketahuan umurnya, tahu lagunya ya. Nah, jadi saya mau bilang saudara, kalau di Mesir dan sekitarnya itu sangat berbeda saudara.
Saya mau bilang Mesir dan sekitarnya sangat berbeda. Buat saudara yang udah pernah ke Mesir dan sekitarnya, saudara tahu. Artinya bicara tentang, kalau Mesir ada daerah tertentu yang sangat subur, saudara, nanti akan kita bahas. Kalau daerah Israel, Palestina dan lain sebagainya, saudara, banyak daerah yang sangat kering, saudara. Ya, sekarang oleh karena teknologi kemajuan yang luar biasa, tanah kering pun bisa dibuat jadi tanah yang subur. Tapi pada masa itu, saudara, kekeringan yang luar biasa. Panasnya Bekasi dibanding panasnya daerah tempat di mana Ishak tinggal di Gerar itu, saudara, itu ketemu panasnya di sana itu cium tangan, saudara. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Saudara mau jemur baju, baru niat udah kering, saudara. Saking panasnya, saudara. Nah, artinya apa? Sangat berbahaya. Makanya Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir, lebih spesifik daerah susuran sungai Nil, saudara. Kenapa? Karena di sana ada kehidupan di sana, saudara. Karena kalau saudara ingat ketika bicara tentang Yusuf membawa keluarganya ditempatkan di Goshen, itu daerah paling subur sampai hari ini masih tetap menjadi daerah yang sangat subur, saudara. Nah, Ishak berpikir aku harus ke Mesir. Kenapa? Kan di sana kehidupan. Tetapi Tuhan bilang apa? No, Ishak, stay di Gerar. Saya mau bilang, saudara, sangat bertentangan sekali. Kenapa? Harusnya secara logika harus ke Mesir supaya ada hidup. Tetapi Tuhan bilang apa? Stay di Gerar. Secara logika ini bertentangan. Bisa selesai dia tinggal di Gerar. Tapi hebatnya Ishak, ayat yang ke-6 dikatakan apa, saudara? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang bisa kita lihat? Ishak hidup dalam ketaatan. Saya mau bilang, saudara, berkat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan mau kita taat karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang terbaik untuk mencapai berkat yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling Tugas kita taat, dan saya mau bilang, saudara, firman Tuhan adalah buku petunjuk kehidupan untuk supaya kita sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Jadi tugas kita taat aja, dan Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Kadang-kadang Tuhan bisa suruh saudara dan saya ke tempat yang sepertinya, mohon maaf, sepertinya di sana kekeringan. Tapi kalau Tuhan mau berkati tempat yang kering, sanggup Tuhan ubah jadi tanah yang subur, kata Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kunci diberkati jadilah pribadi yang taat. Saya sedikit kesaksian, kalau saudara yang mungkin pernah mengikuti perjalanan kesaksian saya, saudara, saya dulu di dalam dunia entertain, saudara. Jadi kalau saudara lihat tampang boyband, bukan cuma tampang boyband, dulu pernah jadi boyband, saudara. Ya, saya jujur apa adanya, dan makanya saya sempat menawarkan Pak Biro untuk join kita bikin boyband baru, saudara. Tuhan ya. Nah dulu ya saya sempat di dalam dunia boyband, saya usaha, saya bisnis dan lain sebagainya. Nah tetapi satu ketika, saudara, ada saat di mana saya harus memilih untuk apa? Untuk fokus. Memang secara panggilan hati Tuhan sudah panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tapi jujur, saya belum berani untuk full pelayanan. Kenapa? Karena saya tahu keadaannya tidak mudah. Artinya begini, saudara. Tuhan memanggil saya untuk melayani full jadi seorang hamba Tuhan. Artinya apa? Saya harus meninggalkan semuanya. Karena memang pada saat itu, saudara, ada kondisi di mana saya nggak bisa memilih. Artinya saya nggak bisa memilih dua-duanya. Saya harus pilih salah satu, saudara. Dan memang saya dalam kondisi yang tidak mudah. Logika saya bilang begini, waduh, kalau kamu tinggalkan usaha bisnis karya yang sudah berjalan, mau jadi hamba Tuhan full, bagaimana kehidupan kamu? Tetapi sekali lagi, secara panggilan hati, full pelayanan. Tapi logika, jangan. Apalagi orang-orang Manado, zaman saya tinggal di Manado ya, ada satu kalimat yang bilang begini, mau jadi pendeta mau makan apa? Iya kan? Omong-omong Manado, tante-tante Manado tahu kisahnya. Jadi pendeta makan apa? Makan batu, katanya, saudara. Oh Tuhan, bagaimana nih Tuhan, masa aku makan batu? Sedangkan di sisi lain saya nggak mau pelayanan, motivasi saya untuk cari uang. Makanya tadi saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak kita, motivasi kita harus benar. Mohon maaf ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau motivasi pelayanan untuk cari uang, hidupnya nggak akan diberkati. Kenapa? Karena itu motivasi yang salah. Ketika saya memilih untuk jadi hamba Tuhan full, jadi saya ketakutan tuh, dan Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Nanti saya beneran makan batu, Tuhan. Bagaimana nih saya harus tinggalkan semuanya yang sudah terjamin untuk sesuatu yang secara logika manusia belum terjamin, saudara. Lalu Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Apalagi saya merantau dari Manado ke Jakarta, saudara. Kita tahu bersama apa-apa butuh uang, saudara. Iya kan? Saya tinggal di Tangerang. Orang Tangerang pasti tahu pintu tol di mana-mana. Iya kan? Baru masuk pintu tol, ketemu pintu tol lagi. Ketemu pintu tol, ketemu lagi pintu tol. Dan semuanya kan harus dibayar, saudara. Rumah saya sama pintu tol cuma 5 menit. Jadi masuk udah langsung bayar. Di tengah jalan bayar lagi, keluar bayar lagi, saudara. Kan nggak mungkin saya cuma di pintu tol saya tumbang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah pintu tol ini. Kan nggak mungkin, saudara. Iya kan? Jadi, waduh Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Tapi akhirnya, saudara, dalam sebuah pergumulan hidup saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, aku taat Tuhan. Aku percaya
kalau aku memberi diri untuk Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab hidupku. Saya mau bilang saudara, dan saya mau bilang sampai hari ini, dengan motivasi yang tetap tulus sama Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati semuanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara belajar menjadi pribadi yang taat. Amin. Apalagi hari ini, oh iya, ada di belakang saya. Oke, terima kasih. Apalagi hari ini Michael berhari ulang tahun. Michael katanya, tadi kata Papa, Michael akan berangkat ke Jepang. Dan pesan saya, Michael tetaplah jadi anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Karena harapan orang tua sangat luar biasa buat Michael. Terlihat dari Michael, itu nama tengahnya, ada Immanuel di sana di depan. Artinya apa? Ada kerinduan, ada doa Papa dan Mama supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan Michael. Tapi pesan saya, dalam penyertaan Tuhan, tetaplah jadi anak Tuhan yang taat. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat sama Tuhan. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa kunci diberkati dalam segala keadaan? Yang kedua, belajar dari kehidupan Ishak adalah mencintai kedamaian. Sama-sama bilang sama saya, cinta damai. Amin. Kejadian pasal yang ke-26 tadi saudara, ayat 14 sampai 17. 14 sampai 17. Kita lihat sama-sama. 14 sampai 17. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. 3 ya. Ia mempunyai apa? Kumpulan kambing domba dan lembu serta apa? Sehingga apa? Orang Filistin itu apa? Cemburu kepadanya. Tadi kan Ishak karena dia taat, dia diberkati Tuhan luar biasa ya. Nah akhirnya apa? Ketika dia diberkati, orang Filistin mulai apa? Cemburu kepadanya. Saya mau bilang saudara, dalam hidup ketika saudara diberkati, ketika saudara dipromosi, jangan kaget kalau ada yang cemburu sama saudara. Amin. Saudara ketika karirnya diangkat Tuhan naik, jangan kaget kalau ada orang yang cemburu sama saudara. Jadi jangan lagi bilang, Pak Pendeta, saya kaget banget Pak Pendeta, kok ada orang iri sama saya ya Pak Pendeta ya. Saya mau bilang dari ribuan tahun yang lalu tidak ada orang iri. Bahkan waktu masih 4 orang di dunia ini sudah ada yang iri. Siapa? Yes. 2 juta rupiah. Nanti minta sama Pak Bayu. Saya mau bilang ya, iya kan berempat udah ada yang iri hati. Apalagi kita hidup zaman sekarang. Jadi namanya karir, ketika kita Tuhan angkat naik, ketika kita diberkati, orang bisa iri, orang bisa nggak senang dengan kesuksesan keberhasilan kita sedang. Bahkan mohon maaf ya, jangankan karir, saudara apalagi ibu-ibu tiba-tiba glowing aja, ada yang iri bisa. Iya kan? Kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu tahu, ibu-ibu di biasa. Tiba-tiba datang, tiba-tiba glowing. Biasa dia datang ke sini ke PD Bira Family, kayaknya dia pusing bukan, wah ini glowing. Jangan-jangan dia pakai merkuri, itu merkuri. Tapi di sini nggak ada di gedung sebelah. Nah, jadi saya mau bilang saudara, iri hati itu sangat bisa muncul ketika saudara dan saya mengalami kesuksesan keberhasilan saudara. Pak Pendeta terus saya harus gimana Pak Pendeta biar nggak ada yang iri sama saya? Gampang. Saudara nggak usah ngapa-ngapain, diam aja di kamar bengong. Jangankan orang, cicak aja lihat saudara. Tapi kalau sukses, diberkati, berhasil, iri hati bisa muncul kapan saja. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 15 dikatakan apa? Segala sumur yang digali dalam apa? Zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hambanya ayahnya itu telah apa? Ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Bayangin, bukan hanya iri, mereka berusaha untuk tutupin berkat Ishak. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah, sebab engkau apa? Kuasa daripada kami. Bayangin, diusir lagi saudara. Tetapi kalau saudara dan saya posisikan diri di posisinya Ishak, kira-kira saudara ngapain? Saudara nggak jahatin orang, saudara nggak sikut sana sini, saudara memang diberkati, dipromosi sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang berusaha untuk cari perkara sama saudara, cari persoalan sama saudara, nutup berkat saudara dan lain sebagainya. Kira-kira saudara akan ngapain? Doain. Ibu-ibu PD Bira Family itu punya hati yang mulia. Hati seperti malaikat semuanya. Haleluya. Iya. Tapi kalau secara kedagingan, oh Pak Pendeta tidak bisa Pak Pendeta. Oh dia begitu. Oh tunggu, nggak tahu saya campuran Ambon menurut Papua Pak Pendeta. Oh. Haleluya, praise the Lord. Tapi hebatnya Ishak ayat 17 dikatakan apa? Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah ia di lembah Gerar dan ia apa?
Saya mau bilang saudara, Ishak keluar dari situ. Kenapa? Karena Ishak adalah pribadi yang cinta damai. Saya mau bilang saudara, dalam hidupmu, kalau kau mau hidup diberkati, karirmu diberkati, jadilah pribadi yang cinta damai. Amin. Dalam kehidupan setiap kita, kalau kita cinta damai, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam apapun, kalau kau cinta damai, hidupmu pasti diberkati. Michael nanti mau merantau ke Jepang, Michael ketemu orang baru, cinta damai. Pastikan bangun relasi yang baik. Kenapa? Karena itu salah satu kunci kita diberkati Tuhan. Kalau kita dalam bisnis dikit-dikit berantem, gimana mau diberkati? Dikit-dikit baru partnership sama siapa, udah bawa hukum, somasi, undang Bang Hotman, ya bagaimana mau diberkati? Ya bagaimana mau diberkati? Dikit-dikit berantem. Waduh, saya percaya Pak Birawa Tuhan angkat sampai di posisi luar biasa hari ini karena apa? Karena pintar menjaga kedamaian dengan partner kerjanya. Dan saya mau bilang itu kunci bagi setiap kita untuk diberkati. Apalagi yang sudah berumah tangga. Shalom yang sudah berumah tangga. Shalom. Yes. Saya mau bilang kalau kau mau rumah tanggamu diberkati, cinta damailah. Amin. Kalau kau mau rumah tanggamu diberkati, cinta damailah. Jangan suka berantem suami istri, kadang-kadang kayak Tom and Jerry sudah. Ada loh suami istri, oh Tuhan, suami istri, digini, oh Tuhan Yesus. Ya bagaimana mau diberkati saudara? Iya kan? Malaikat aja yang datang bawa berkat, takut balik lagi saudara. Tuhan tanya, Kat kenapa nggak jadi kasih berkat itu? Tuhan, nanti kena piring terbang Tuhan, oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, cintailah kedamaian, amin. Jangan cuma waktu masih pacaran doang cinta damai. Waktu masih pacaran aja sayangku, cintaku, harapanku, Hello Kitty-ku. Pas sudah menikah, oh Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, saya seperti yang saya bilang tadi, saya follower setianya Ibu RT, saya lihat, bersama dengan suami Romeo and Juliet sudah. Makanya diberkati. Sekarang saya mau bilang saudara, kalau kau mau hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, bilang sama kanan kirimu cinta damai. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, jangan suka cari perkara. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi yang ketiga saya akan cepat. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Poin yang ketiga adalah apa kunci Ishak diberkati dalam segala keadaan? Karena Ishak adalah pribadi yang menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Ayat 26, ayat 25. Kejadian 26 ayat 25 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-25 sama-sama kita baca 3. Ya, sesudah itu Ishak apa? Mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu apa? Hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bagian awal dikatakan Ishak mendirikan apa? Mezbah. Saya mau bilang saudara, mezbah gambaran tentang penyembahan. Mezbah gambaran tentang pujian penyembahan untuk Tuhan. Dan kenapa Ishak sangat diberkati? Karena dimanapun Ishak berada, dimanapun Ishak tinggal, dia bangun mezbah, hadirat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan juga tercurah. Dan kenapa saya bilang tadi saya nggak akan masuk terlalu dalam poin ini, karena saya sudah melihat bertahun-tahun PD ini berjalan terus dengan konsisten. Artinya apa? Setiap kita, terutama Pak Birawa bersama dengan Ibu RT, menyadari betapa pentingnya hidup sebagai penyembah Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita konsisten lakukan itu, hadirat Tuhan penuh bagi setiap kita, berkat Tuhan mengejar setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap menyembah Tuhan. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat saudara, apa kunci diberkati dalam segala keadaan? Adalah melepaskan pengampunan. Sama-sama bilang sama saya, melepaskan pengampunan. Ayat 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30 dikatakan apa di sana saudara? 26 sampai 33. Ya, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukan. Ayat 27 dikatakan apa? Dan tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah apa? Menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28. Jawab mereka, kami telah bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami apa berkata, baiklah kita mengadakan apa? Sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah apa? Kami mengikat perjanjian apa? Tahan dulu sampai di situ saudara. Jadi Ishak kan sudah pindah ke tempat yang baru. Karena Ishak pribadi yang taat, cinta damai, senang menyembah Tuhan, makanya dia diberkati Tuhan di tempat yang baru. Nah, orang-orang tadi
yang tadinya udah usir Ishak, mereka datang lagi sama Ishak dan bilang apa? Ishak, yuk kita join lagi yuk. Soalnya kami lihat kamu diberkati Tuhan. Mungkin saudara relate dengan keadaan hari-hari ini ya. Hari-hari juga sama. Ketika kita lagi diberkati, lagi sukses, lagi dipromosi, semua orang nempel kayak perangko, saudara. Iya kan? Kalau kita lagi diberkati, lagi dipromosi, lagi banyak doi, wah Yesus, semua orang manggilnya brother. Kalau yang ibu-ibu bestie, ya kan? Semuanya gue sama dia tuh deket banget. Gue sama dia tuh bestie banget. Kita suruh masih keluarga kita. Dan omanya sama oma gue sama-sama udah tua. Ya, Tuhan Yesus baik. Iya, betul. Aduh Tuhan. Ini yang ketawa-ketawa ini korban atau pelaku sebenarnya? Ngaku-ngaku ya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kenyataannya seperti itu ya. Saya percaya, mohon maaf Pak, dalam kesuksesan Pak Biro banyak yang mungkin akhirnya mendekat kepada Bapak. Pak Biro kita sudah padahal nggak pernah kenal sebelumnya. Itu sangat mungkin saudara. Tapi begini saudara, bahwa yang menarik adalah orang-orang ini datang lagi mau mendekat sama Ishak setelah apa yang mereka perbuat. Dan yang menarik 29 bilang begini saudara, bahwa engkau tidak berbuat jahat kepada kami. Itu betul. Seperti kami apa? Tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata apa? Berbuat baik kepadamu dan bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Pertanyaan saya, ada yang aneh nggak dari ayat ini? Mantap, langsung to the point. Iya kan? Ada yang aneh kan? Ada kan? Mereka bilang apa? Kami kan nggak pernah jahat sama kamu. Pergi dengan damai lagi. Kalau tadi diusir. Kalau kita posisikan diri kita di posisi Ishak, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak jahatin orang, kita nggak pernah sikut orang sana sini. Tiba-tiba kita dihancurkan, disikat, diusir lagi saudara. Kita pindah tempat yang baru diberkati. Orang-orang ini nempel dan berkata, kita kan nggak pernah jahat sama kamu. Pertanyaan saya, saudara kira-kira ngapain responnya? Apa Pak? Jujur aja apa adanya. Capek deh. Oke, ada jawaban lagi? Oh, haleluya. Kalau makin sini ibu kerajaan surga. Banyak orang, saya pernah tanya, ada jemaat sampai bilang gitu, Pak Pendeta seperti gitu. Gue usir Pak Pendeta. Gue akan bilang, sorry ya, katanya saudara. Kan saya mau orang itu yang ngomong. Ya kan? Saya mau bilang, saudara, orang udah jahat sama kita, saudara. Terus mereka datang kayak orang gak berdosa, saudara. Tapi hebatnya Ishak, biasa orang akan marah. Tapi Ishak lakukan apa? Ayat yang terakhir. Ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu apa? Mengadakan Pak Pendeta, ada bapak-bapak jawab begini, Pak Pendeta saya juga akan ajak mereka makan. Tapi dalam makanan itu. Pak Pendeta. Kita taruh remasol Pak Pendeta. Ishak dia semuanya siapkan yang terbaik. Kenapa? Karena Ishak tidak menyimpan kepahitan. Makanya Ishak diberkati Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya disakiti. Kalau disakiti sama orang yang mungkin jauh dari kita, kadang-kadang kita masih udah lain sambil. Tapi kalau disakiti sama orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita anggap harusnya jaga perasaan kita, harusnya bisa kita andalkan, harusnya orang-orang yang menjaga kita, itu pasti sakitnya luar biasa saudara. Sakitnya tuh di sini. Iya. Satu badan lagi. Iya kan, sakitnya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah jadi pribadi yang menyimpan kepahitan dalam hati. Kenapa? Karena kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu sampai sama kita. Kalau kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa. Dan kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi doa kita untuk sampai pada Tuhan. Jadi pastikan, yuk, walaupun udah sakit, memang sudah lalu dia Pak Pendeta. Tapi ya udah, lepaskan pengampunan. Dasarnya adalah apa? Ketika kita menyadari kasih Tuhan sudah begitu besar bagi setiap kita.
Ketika kita menyadari Tuhan sudah sangat baik, jadi kita sudah full dengan kebaikan Tuhan. Kita bisa membagikan kebaikan Tuhan dengan apa? Melepaskan pengampunan. Misalkan salah saya, Pak Pendeta, rugi dong Pak Pendeta, saya rugi Pak Pendeta. Yang dia perbuat Pak Pendeta udah bikin saya keterlaluan, udah menderita saya Pak Pendeta. Melepaskan pengampunan justru adalah sebuah keuntungan saya. Kenapa? Karena kita bisa hidup di dalam kelegaan. Kalau saudara dan saya kepahitan, mohon maaf ya, yang paling rugi siapa? Iya, kita yang paling rugi. Kita benci sama orang. Orang itu lagi happy-happy, sunbathing, jalan-jalan saudara di Pantai Kuta sambil denger lagu reggae. Uye. Atau mungkin lagi denger lagu Kapal Basto, Lepas Tali Lepas Cinta. Nah kita sendirian di kamar lagi nangis, kepahitan, menderita, sesak napas, stroke ringan langsung. Mari saya bilang, udahlah, lepaskanlah pengampunan supaya kau hidup dalam kelegaan. Dan kabar baiknya begini saudara, ketika kita lepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari sorga bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kalian kirimu, lepaskan pengampunan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Diberkati melampaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Dan lebih sungguh lagi katakan, Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan, bersabda, selamatkanku Tuhan, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya. Mari sama-sama boleh berkata tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita melempar tangan suara Kau berfirman, dan sembuhkan, dan selamatkan yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita doa di hadapan Tuhan. Kita sejenak renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita bahwa berkat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Yang pertama, hiduplah taat, karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang terbaik untuk mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Yang kedua, jadilah pribadi yang cinta damai dalam setiap aspek kehidupan setiap kita. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, karir, bahkan rumah tangga. Karena ketika ada kedamaian, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Yang ketiga, sadarilah betapa penting untuk hidup sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah hati yang mampu untuk melepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan lepaskan berkat dari sorga bagi setiap kita. Mungkin di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, saya mau untuk melepaskan pengampunan. Tapi masalahnya apa yang saya terima sudah sangat menyakitkan. Hati saya sudah hancur, Pak Pendeta. Bawa hatimu sama Tuhan. Dia Tuhan yang ahli memulihkan hatimu. Sambil boleh taruh tangan kirimu di dada, sambil angkat tangan kananmu.
Katakan, Tuhan, ini hatiku, pulihkanlah, sembuhkanlah, jadikan hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang penuh sukacita untuk melihat setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan. Sambil terus angkat tanganmu, pandang Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan Tuhan sudah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku. Ajakku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang meresponi menerima firman Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya firman Tuhan sudah dibagikan pada sore hari ini. Setiap kita menerima kekuatan, berkat daripada Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya diberkati, kita juga ditegur oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita memberikan persembahan. Bapak Ibu pada sore hari ini, mari yang bertugas, kantong persembahan boleh dipersiapkan. Kita percaya Tuhan Yesus adalah sumber berkat atas kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala sekali, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan di dalam persekutuan bersama-sama keluarga besar dari PD Birawa Family Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tiba saja kami akan memberikan persembahan. Bapak, kami tahu Engkaulah sumber berkat atas kehidupan kami. Ajar setiap kami Tuhan dengan memberi dengan ketulusan hati kami, dengan kerelaan hati kami. Kami rindu Tuhan, Tuhan ajar setiap kami beri yang terbaik buat Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan berkati setiap tangan yang memberi. Mungkin yang belum sempat memberi pada kesempatan sore hari ini, kami percaya berkat Tuhan juga mengalir buat mereka. Dan berkati untuk setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai, dipergunakan dengan baik. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, semuanya untuk menghormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, memberi dengan hati yang bersyukur, dengan tulus hati untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sementara untuk persembahan dijalankan, kita naik ke satu pujian. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama ini kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah
dalam doa syafaat. Mari yang bertugas untuk doa syafaat. Untuk Pak Willer. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita rendahkan hati kita dan kita angkat doa kita pada Tuhan. Kami berterima kasih padamu ya Allah ya Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami telah menerima berkat firman yang telah ditaburkan oleh pelayan hamba-Mu Pendeta Marcel Serap. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak pelayan ini dalam setiap kesempatan yang dia pakai untuk terus memuliakan Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah ditaburkan itu dapat menjadi tanah yang subur buat kami dan bisa dapat berbuah berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, dalam syafaat pada sore menjelang malam hari ini kami akan naikkan doa kami buat bangsa dan negara terkasih tercinta kami. Biarlah bangsa dan negara kami dalam keadaan yang penuh kedamaian, kesejahteraan yang telah Tuhan kasih, telah Tuhan taruh dari semula. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah mereka Kau taruh hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat bermanfaat buat kemakmuran, kesejahteraan di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk aparatur negara, tentara, polisi yang menjaga keamanan negara kami. Kau berkati mereka ya Allah. Kau berkati juga rencana pemilihan kepala daerah nanti. Kau boleh memberkati segala apa yang direncanakan. Kami percaya yang terbaik Tuhan kasih buat pemimpin-pemimpin kami di daerah. Terima kasih Tuhan, pada dasarnya kami terus naikkan doa kami bahwa Tuhan telah memberkati bangsa dan negara kami. Kami saat ini juga berdoa buat persekutuan doa Birawa di tempat ini. Tiap-tiap kami yang datang dengan setiap pergumulan-pergumulan kami, Kau boleh memberkati Tuhan. Engkau tahu apa yang kami gumuli. Engkau tahu pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kau ada di setiap pribadi kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kau terus bersama-sama kami ya Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Kau menyembuhkan. Bagi yang bersuka cita karena bertambahnya usia, baik perkawinan, usia kelahiran, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati hidup mereka sampai saat ini. Mereka boleh yakin dan percaya semuanya karena kasih kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Tuhan yang baik, kami saat ini khusus berdoa buat Michael dan 8 orang lainnya yang berulang tahun dalam minggu ini atau hari-hari belakangan ini. Tuhan boleh memberkati mereka masing-masing. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan tambahkan hikmat, berkat dan sukacita dalam syukur mereka yang tidak pernah putus-putus kepada Engkau Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami naikkan doa khusus buat Bapak Birawa dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya. Tuhan terus pakai dia, Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan taruh di dalam kehidupan dia. Apapun yang ia alami sampai saat ini, ia pun percaya semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Dia terus bersyukur apa yang dia dapat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-Mu ini di dalam tugas dan pelayanannya sebagai anggota polisi negara.
Terima kasih Tuhan, berikan ia kesehatan supaya di dalam tugas dan tanggung jawabnya ia terus bersemangat dan Tuhan tambahkan berkat yang berlimpah ruah dalam kehidupan dia. Kami serahkan hamba-Mu ini hanya di dalam kasih kemurahan Tuhan saja. Kami juga berdoa buat Ibu Erti, penopang, suami, anak-anak terkasih dalam keluarga ini. Kau berkati hamba-Mu ini di dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaannya. Kau berkati kesehatan dia. Kau berkati setiap apa yang dia kerjakan selalu berhasil karena Tuhan ada bersamanya. Berkati anak-anak terkasih Alvaro, Michael, dan Edgar yang dalam studi mereka yang mereka jalani saat ini. Kau berkati Alvaro di Australia. Kau terus pakai dia Tuhan menjadi anak yang diberkati, anak yang Tuhan pakai. Kau tambah-tambahkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan dia. Engkau melindungi dia, Engkau memberikan dia sehat senantiasa. Dalam pergaulan, Kau berkati dia Tuhan, mendapatkan orang-orang baik dalam kehidupan dia. Kau berkati juga Michael yang dalam rencananya akan ke Jepang. Jika Tuhan berkenan, Kau hantarkan dia sehingga di dalam belajar dia, Tuhan berikan berkat senantiasa yang berlimpah-limpah dalam kehidupan dia. Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan. Juga Edgar, Kau berkati dalam studi, dalam sekolahnya, sehingga anak-anak ini tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang punya pengetahuan, dan lebih daripada itu Tuhan taruh hikmat, takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan yang baik, kami juga berdoa khusus buat PD Birawa dalam rencana akan mengadakan family gathering di Lembang nanti tanggal 23 sampai 25. Kami percaya Tuhan sudah punya rencana terlebih dahulu sebagai yang punya kuasa atas kehidupan kami. Sebelum kami merencanakan, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Kami percaya ya Tuhan, sebab apa yang kami lakukan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Biarlah kami bersaudara dalam Tuhan, terus Tuhan tambah-tambahkan agar kami satu dan kami terus ada dalam persekutuan yang utuh, yang penuh damai, sehingga biar PD Birawa ini terus bertambah di dalam hikmat pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak hal, banyak pergumulan, banyak yang akan kami doakan. Tapi kami percaya Tuhan tahu isi hati kami yang akan kami ungkapkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu saja ya Allah ya Tuhan, kami serahkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu, dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan doa kita dan berdoa bahwa kita juga doa kita dalam keluarga. Kami memuji
hadir dalam ibadah kami. Kami merasakan kuasa pujian penyembahan menjamah umat-Mu. Demikian juga kuasa firman yang disampaikan. Kami sungguh mengalami berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kami belajar memberi hati kami untuk kami mentaati setiap firman yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh diberkati Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau pakai dengan luar biasa pada malam ini. Biarlah sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu, Pastor Marcel saya Tuhan. Kami percaya beliau Tuhan tuntun untuk memberkati kami malam ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba-Nya yang dipakai Tuhan luar biasa pada malam ini. Kita semua diberkati lewat kebenaran yang boleh disampaikan lewat kehidupannya. Biarlah hamba-Nya Pastor Marcel Sairang dipakai dengan luar biasa bersama dengan tim pengembalaannya. Biarlah Tuhan menyempurnakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Oh rapataka Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memberkatinya. Apa saja yang dikerjakan tangannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam membangun rumah-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan beliau bersama dengan tim pengembalaan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Gantikan pengurapan yang sudah disampaikan, yang sudah dialirkan. Biarlah hikmat Tuhan menuntunnya. Pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang segar, visi-visi yang baru, yang segar. Biarlah dia boleh mengalaminya. Berkati juga keluarganya, berkati juga tim pengembalanya. Tuhan yang membangun hidup di dalam kehidupannya. Di dalam berkat nama Yesus kami melepaskan berkat. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mau memberkati hamba-Nya Bapak Birawa yang besok hari akan berjalan memenuhi tugas panggilan ke Aceh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan doa berkat, saya minta sekali lagi kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba-Nya Bapak Birawa bersama istri untuk perjalanan tugas yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Mari saya minta Bapak Pendeta Faldo untuk mendoakan Bapak Birawa bersama istri yang akan berjalan ke Aceh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberkati Pak Birawa dan juga Ibu Erti dalam tugas pekerjaan yang akan mereka lakukan besok pagi. Mereka akan berangkat ke Aceh. Dari mereka meninggalkan rumah, kendaraan yang dipakai, paket pesawat yang dipakai, tiba dengan selamat di Aceh dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati semua tugas Tuhan yang buat berhasil apa yang sudah direncanakan oleh mereka, apa yang akan dikerjakan. Bahkan perlindungan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Dijauhkan dari sakit penyakit, orang berbuat jahat, roh maut, roh kecelakaan. Kami saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehadiran mereka di sana boleh menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka kembali ke Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun. Bersama dengan seluruh keluarga yang ada di Jakarta, dimanapun di Australia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan dan bisa bertemu lagi di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus. Kami memberkati perjalanan mereka selama beberapa hari di Aceh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata sebelum kita terima berkat Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima pada malam ini, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari surga. Bapa, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dahi kami. Kami butuh berkat yang terbaik daripada-Mu. Kasih-kasih Tuhan bikin mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Pulanglah ke tempat tujuanmu masing-masing dan angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, berkat yang berlimpah. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu. Tuhan yang menyatakan mujizat dalam kehidupanmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ambil waktu terus sebentar mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya, coba lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku daripada setiap firman yang disampaikan. Doakan juga untuk Pak Biro bersama Ibu yang besok mau berjalan ya Pak ya. Ya, ini sekarang waktunya Tuhan dulu menyampaikan sepatah dua patah. Silakan. Maria, selamat datang.